Lalu Lutfi beserta rombongan melakukan kunjungan kerja ke industri kecil menengah IKM Pemban Aji yang berada di wilayah Desa Semoyang, Kecamatan Praia Timur. Kunjungan yang dilakukan pada hari Selasa 21 Februari 2023 itu bertujuan untuk melihat jasa industri yang telah digagas oleh Kadis Perindustrian Nusa Tenggara Barat dan disambut langsung oleh Kepala Desa Semoyang Zulkarnain MPD. Desa Semoyang melalui IKM Pemban Aji menjadi wilayah yang terpilih sebagai desa industri olahan tembakau di wilayah Lombok Tengah. IKM Pemban Aji sendiri telah diberikan fasilitas berupa pelatihan keterampilan dan beberapa alat dari Dinas Perindustrian Nusa Tenggara Barat. Lalu Lutfi juga menuturkan IKM Pemban Aji telah membuat banyak produk-produk dari turunan tembakau. Salah satunya adalah briket dari limbah-limbah batang tembakau dan pengolahan asap cair. Selain itu, ia juga menyampaikan dengan pelatihan-pelatihan yang mereka terima, diharapkan bisa mengembangkan diri lagi dan bisa membuka peluang-peluang usaha, khususnya dalam bidang pengolahan tembakau. Ya, kami berkunjung ke sini untuk melihat desa industri yang sudah digagas oleh Ibu Kadis Perindustrian Provinsi NTB, bahwa desa industri ini dikhususkan untuk membuat turunan dari olahan tembakau. Yang saat ini memang dari IKM Pemban Aji sudah membuat banyak sekali produk-produk dari turunan tembakau. Salah satunya itu adalah briket dari limbah-limbah batang tembakau, terus pengolahan asap cair dengan mesin destilasi yang dibantuan dari provinsi dan peralatan pirolisis, nanti itu membuat asap cair dan ekstrak-ekstrak dari esen dari olahan-olahan tembakau. Dan ini tujuannya untuk memberi peluang berusaha bagi masyarakat yang ada di sekitar desa Semoyang, dan sebagai edukasi. Banyak sekali yang kita dikunjungi desa IKM Pemban Aji ini oleh IKM Tembakau yang ada di sekitar Semoyang, yang ada di Kabupaten Lombok Tengah umumnya, dan mereka belajar bagaimana membuat pirolisis asap cair dengan peralatan mesin pirolisis dan membuat briket dari peralatan-peralatan yang ada di desa Semoyang. Output yang diharapkan untuk IKM Pemban Aji sendiri? Dengan pelatihan-pelatihan yang sudah mereka terima, mereka kita harapkan bisa mengembangkan diri lagi, bisa membuka peluang-peluang usaha yang turunan dari tembakau itu. Harapannya ya tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ya alhamdulillah nanti mungkin bisa jadi untuk pengurangan kemiskinan yang ada di desa Semoyang ini. Rencana ke depan bagaimana kemudian kontribusi dari Disprin provinsi untuk IKM yang ada di Nusa Tenggara Barat, Pak? Ya, kami berharap ini satu-satunya baru pertama kita digagas oleh Ibu Kadis Perindustrian, bahwa desa Semoyang menjadi salah satu contoh desa industri. Kita harapannya nanti desa ini kita benar-benar perhatikan, kita buat hulu hilir dari olahan tembakau itu sehingga bisa ditiru oleh desa-desa sekitar, supaya produk-produk dari olahan tembakau bisa dimaksimalkan yang ada di daerah potensi di desa-desa masing-masing. Dalam kesempatan itu, Kepala Desa Semoyang Zulkarnain MPD juga menyampaikan bahwa masyarakat di Desa Semoyang adalah mayoritas petani tembakau yang mata pencahariannya berasal dari produksi pertanian tembakau. Ia menuturkan bahwa petani tembakau di wilayahnya selama di lapangan mengalami banyak kendala yang disebabkan petani ada yang bermitra dan non-mitra dengan perusahaan, yang akibatnya berpengaruh pada harga jual tembakau itu sendiri. Saya berangkat dari pemikiran saya selama ini kaitannya dengan masyarakat atau petani kami yang ada di Desa Semoyang. Karena mayoritas masyarakat kami bermata pencaharian sebagai petani, secara khusus di bidang produksi pertanian tembakau. Ya. Nah, selama ini tentu masyarakat kami ini
terutama di dalam menyediakan bahan baku. eh, Tentu yang terjadi di lapangan itu mereka banyak sekali kendala. Nah, oleh karena itu, kendala-kendala teknis itu kami berpikir bagaimana memperdayakan masyarakat, terutama masyarakat atau petani kami yang non bermitra dengan perusahaan-perusahaan tembakau yang ada di Lombok Tengah secara khusus dan di NTB secara umum. Nah, berangkat dari itu tentunya masyarakat kami itu ada yang bermitra dan ada yang non mitra. Yang jadi tantangan kami adalah yang non mitra ketika mereka ingin menjual hasil produksi pertanian tembakau mereka, hasil bahan baku mereka mengalami kendala di harga. Oleh karena itu kami berinisiatif dan langsung membentuk sebuah wadah yang namanya IKM, Industri Kecil Menengah Pemban Aji, yang tentunya nanti akan bertugas atau memfasilitasi para petani yang ada di Desa Semoyang, dan itu kerangka atau pelancaran jangka panjang. Zulkarnain dalam membangun IKM Pemban Aji, ia memulai dari hal-hal kecil seperti menyiapkan sumber daya manusia dalam bentuk kapasitas dari kalangan pemuda dan masyarakat. Kegiatan tersebut berjalan lancar dan telah difasilitasi Dinas Perindustrian Nusa Tenggara Barat sebanyak 6 kali dalam kurun waktu setahun setengah. Dan hal itu menjadi modal IKM Pemban Aji untuk menunjukkan eksistensinya. Sebelumnya tentunya kami juga mulai dari hal-hal yang kecil seperti dalam IKM Pemban Aji ini kami menyiapkan sumber daya manusianya, ya, terutama dalam bentuk peningkatan kapasitas para pemuda dan masyarakat kami yang tentunya yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Oleh karena itu kami kirim bekerja sama dengan Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui peningkatan kapasitas dalam bentuk pelatihan-pelatihan, diversifikasi tembakau dan yang lain-lain. Alhamdulillah sudah dilakukan fasilitasi oleh Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat sebanyak 6 kali dalam kurun waktu 1 tahun setengah. Dan itulah modal kami sehingga IKM ini sudah mulai menunjukkan eksistensinya. Nah, dan alhamdulillah sudah berjalan sehingga kami juga membuat wadah dan Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat juga membantu memfasilitasi dalam pengadaan bahan bangunan, terus mesin-mesin, peralatan-peralatan yang tentunya dalam rangka mensupport IKM Pemban Aji seperti bangunan pengolahan produksi tembakau, penampungan bahan baku, dan yang kedua adalah mesin-mesin diversifikasi atau turunan tembakau itu sendiri, yaitu batang, akar, dan sebagainya. Saat ini di IKM Pemban Aji telah berjalan beberapa produksi rokok seperti SKT, sigaret rokok tangan, dan tembakau iris yang telah diproses izin cukainya. Kades Semoyang sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah, tentunya di sini di IKM Pemban Aji yang sudah berjalan itu adalah yang pertama produksi rokok SKT dan tembakau iris. Dan yang dalam hal ini sedang diproses bea cukainya, izin cukainya, dan insya Allah nanti itu akan melengkapi perizinan produksi SKT itu sendiri. Yang kedua, yang paling penting di sini adalah diversifikasi atau turunan batang tembakau itu sendiri. Dan alhamdulillah Dinas Perindustrian Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah mensupport IKM Pemban Aji dengan mesin-mesin yang sudah ada, dan itu nantinya akan membantu para karyawan kami dalam rangka memperlancar proses kegiatan usaha diversifikasi batang tembakau. Kenapa diversifikasi batang tembakau ini kami lakukan? Karena ini tidak lazim. Karena selama ini hanya kita memanfaatkan daunnya saja, tetapi kita tidak pernah berpikir bagaimana kita mengolah batangnya, memanfaatkan akarnya, memanfaatkan daun pucuknya. Semua sekarang komponen yang ada di batang tembakau itu kita manfaatkan, dan tentunya melalui mesin ini kita olah, dan itu akan menghasilkan berbagai macam produk-produk baru nantinya, produk-produk turunan tembakau itu sendiri, seperti briket, seperti asap cair, seperti untuk pestisida dan lain sebagainya. Banyak sekali turunan yang bisa dimanfaatkan dan tentunya bisa juga dimanfaatkan oleh
masyarakat atau kebutuhan masyarakat. Sehingga di sini terjadi simbiosisme antara kebutuhan masyarakat dengan penyuluh lain, yaitu produksi hasil-hasil diversifikasi tembakau tadi itu. Sejauh ini untuk pemberdayaan masyarakat sendiri atau masyarakat setempat dengan adanya IKM Pemban Aji ini bagaimana, Pak Kades? Alhamdulillah, IKM Pemban Aji, dengan adanya IKM Pemban Aji ini, kami memperdayakan masyarakat, terutama sesuai dengan tujuan kami membentuk IKM Pemban Aji ini adalah mengurangi kemiskinan atau pengangguran, membantu pemerintah di dalam meningkatkan perekonomian atau pendapatan masyarakat yang notabene-nya pengangguran, stunting, janda-janda yang menganggur, dan ex-imigran yang tidak memiliki pekerjaan tetap, itu kami tampung. Dan alhamdulillah, ini karyawan-karyawan saya ini, pekerja saya selain yang di gudang, itu sebanyak 12 orang, dan itu terdiri dari perempuan dan laki. Baik, harapan kedepannya untuk IKM Pemban Aji sendiri? Tentu saya berharap semua pihak dalam hal ini, jangan hanya provinsi, jangan hanya pemerintah provinsi yang terlibat dalam pembinaan dan pengembangan IKM Pemban Aji ini. Saya juga berharap kepada dinas atau pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah melalui dinas terkait, mungkin dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Tengah, untuk ikut juga berkontribusi, berpartisipasi dan membina IKM Pemban Aji Desa Semoyang, sehingga apa yang menjadi harapan dan tujuan kita di dalam membangun perekonomian masyarakat secara khusus Desa Semoyang dan secara umum di Kabupaten Lombok Tengah, lebih umumnya lagi di provinsi ini, kita bisa membantu mengurangi beban masyarakat, apalagi lebih-lebih sekarang ini keadaan ekonomi masyarakat sangat kesulitan. Dengan adanya IKM Pemban Aji yang bisa meminimalisir angka pengangguran dan bisa mensejahterakan masyarakat di wilayahnya. Sanusi Bakan TV melaporkan.